semuanya, perkenalkan nama saya Kansa Adilatir Artatina Setion. Saya dari kelas 11 JKT1. Di sini saya akan menampilkan video yang berjudul Bagian-bagian dasar dari komputer beserta fungsinya. Selamat menyaksikan videonya. Bagian dasar komputer dan fungsinya. Yang pertama, prosesor atau CPU, Central Processing Unit, adalah komponen perangkat keras utama yang berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer atau perangkat pintar. CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi, melakukan perhitungan, dan memproses data untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Fungsi dari prosesor atau CPU adalah memproses data yang diterima dari perangkat keras lainnya, seperti layar sentuh atau keyboard. Setelah data diproses, CPU akan membuat keputusan berdasarkan instruksi yang diterima. Proses ini dikenal dengan istilah fetch, decode, execute, di mana CPU akan mengambil perintah, menguraikan instruksi, lalu mengeksekusi perintah tersebut. CPU juga bertindak sebagai pengontrol utama yang memastikan semua komponen perangkat keras seperti RAM, penyimpanan, dan GPU bekerja bersama dengan baik. Yang kedua, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama atau papan induk yang menghubungkan semua komponen penting komputer seperti CPU, RAM, dan kartu grafis. Motherboard juga wadah dari berbagai komponen elektronik yang saling terjalin untuk membuat perangkat PC bekerja. Pada motherboard terdapat chip BIOS atau program penggerak dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat. Fungsi dari motherboard adalah sebagai pusat penghubung antar perangkat yang terpasang pada sebuah PC. Antara motherboard dan bagian-bagiannya dapat menghubungkan kode-kode yang akan difungsikan menjadi sebuah kinerja pada perangkat komputer. Yang ketiga, memori atau RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu jenis memori sementara yang digunakan komputer atau perangkat lain untuk menyimpan data yang sedang aktif dan dibutuhkan oleh prosesor. RAM berperan sebagai ruang kerja yang memungkinkan data dibaca dan ditulis dengan kecepatan tinggi, sehingga komputer dapat bekerja dengan lancar. Data di dalam RAM bersifat volatil atau sementara yang berarti akan hilang saat komputer mati. Fungsi dari memori atau RAM adalah menyimpan data sementara, mempercepat pemrosesan, mendukung multitasking, dan meningkatkan kinerja. Yang keempat, penyimpanan SSD dan HDD. Solid State Drive atau SSD dan Hard Disk Drive HDD adalah perangkat penyimpanan data. SSD menyimpan data dalam memori flash, sementara HDD menyimpan data dalam disk magnetik. SSD lebih cepat dan tahan guncangan karena tidak memiliki bagian bergerak, menjadikannya ideal untuk sistem operasi dan aplikasi. Sebaliknya, HDD lebih hemat biaya per gigabyte dan umumnya memiliki kapasitas lebih besar, membuatnya cocok untuk menyimpan data besar seperti file media. Fungsi dari penyimpanan SSD atau HDD sebagai media penyimpanan data jangka panjang untuk sistem operasi, aplikasi, dan file personal. Perbedaan terletak pada teknologi. HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar dan rentan terhadap guncangan, sedangkan SSD menggunakan chip memory flash menjadikannya lebih cepat, hemat daya, dan tahan guncangan. Selanjutnya yang kelima ada kartu grafis atau GPU. Graphics Processing Unit adalah komponen komputer yang bertugas memproses data grafis dan menampilkannya di layar monitor. GPU dirancang khusus untuk melakukan banyak perhitungan secara paralel, membuat sangat efisien untuk tugas-tugas seperti gaming, editing video, dan rendering 3D. Kartu grafis dapat berbentuk terintegrasi, yaitu dengan CPU atau discrete terpisah. Fungsi dari GPU adalah untuk proses data grafis agar dapat ditampilkan di monitor, yang sangat penting untuk tugas seperti gaming, desain, dan video editing. Selain itu, GPU juga digunakan untuk komputasi paralel yang intensif, seperti dalam aplikasi kecerdasan buatan atau AI, rendering 3D, simulasi ilmiah, dan analisis data dalam jumlah besar karena kemampuannya memproses banyak tugas secara bersamaan. Yang keenam ada Power Supply Unit atau PSU, adalah komponen elektronik atau komponen perangkat keras yang mengubah listrik dari sumber daya seperti stop kontak menjadi jenis dan tegangan yang dapat digunakan oleh komponen elektronik di dalam komputer atau perangkat lain. Fungsi dari power supply adalah untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC dari stop kontak menjadi arus searah atau DC yang stabil untuk komponen komputer dan perangkat elektronik lainnya. Selain mengubah tegangan, PSU juga memastikan daya yang dialirkan stabil, melindunginya dari lonjakan listrik, dan menyediakan daya yang bersih untuk menjaga integritas perangkat keras.
Selanjutnya yang ketujuh, sistem pendingin. Pendinginan komputer atau pendinginan CPU adalah tindakan mengurangi atau menghilangkan panas dari sebuah komputer. Panas pada komputer berpotensi merusak atau memperlambat kerja sebuah komputer. Sistem yang umum digunakan adalah pendingin udara atau air cooling yang menggunakan heatsink atau kipas, dan pendingin cairan atau liquid cooling yang menggunakan cairan pendingin untuk efisiensi yang lebih tinggi. Fungsi dari sistem pendingin adalah untuk membuang panas berlebih dari bagian dalam komputer agar perangkat tidak overheat dan bekerja secara optimal, awet, serta stabil. Selanjutnya yang ke-8, casing komputer adalah kotak atau rumah komputer, tempat terletaknya prosesor atau CPU, motherboard, dan peranti-peranti yang lain. Pada casing ini juga digunakan sebagai tempat untuk melindungi motherboard, floppy drive, power supply, hard disk drive, dan komponen-komponen yang lain. Fungsi dari casing komputer adalah melindungi komponen-komponen vital dari debu, kerusakan fisik, dan membantu sirkulasi udara untuk mencegah overheating. Selain itu, casing juga berperan sebagai penopang struktural, peredam suara, dan elemen estetika yang mempercantik tampilan PC. Yang ke-9, optical drive. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk membaca dan menulis data pada cakram optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray menggunakan laser. Perangkat ini dapat hanya membaca data atau dapat juga membaca dan menulis. Dan ada dua jenis mekanismenya, pembuatan bagi atau bagi keluar atau masuk, atau pembuatan slot. Meskipun peranannya mulai berkurang, perangkat ini masih relevan untuk akses media fisik atau perangkat lunak tertentu. Fungsi dari optical drive adalah untuk membaca dan menulis data dari media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Fungsi utamanya meliputi instalasi perangkat lunak, pemutaran media atau seperti film atau musik, dan membuat cadangan data atau backup ke cakram kosong melalui proses burning. Yang terakhir adalah peripheral yang menyangkut keyboard, mouse, dan monitor. Peripheral adalah perangkat tambahan yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Keyboard dan mouse adalah perangkat input dasar, sedangkan monitor adalah perangkat output yang menampilkan data. Memilih peripheral yang ergonomis dan berkualitas dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Fungsi yang pertama, keyboard adalah perangkat input, memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, dan karakter lainnya, memberikan perintah khusus seperti menyimpan file atau memformat dokumen. Yang kedua, mouse atau perangkat input, menggerakkan kursor atau pointer di layar monitor, memilih, mengklik, dan berinteraksi dengan objek atau menu di layar, menggulir halaman atau gambar. Yang ketiga, ada monitor atau perangkat output, menampilkan hasil dari pemrosesan data komputer dalam bentuk visual, dan menampilkan teks, gambar, dan video.